Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita dalam keadaan penuh sukacita. Pagi yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari buku yang berjudul Bersama Allah di Waktu Fajar. Buku ini sendiri ditulis oleh Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Maha Kudus Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu di mana pagi ini kami bangun dalam keadaan penuh sukacita. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, bantu pikiran kami yang lemah ini untuk mengerti akan perkara-perkara kudus, terlebih untuk keselamatan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami sepanjang peribadatan ini, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai. Terima kasih karena Engkau telah mendengarkan doa kami, dan ampuni kami orang yang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ikuti petunjuk. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Penjelasannya, engkau memiliki firman dari Allah yang hidup, dan bagi yang memintanya, mereka dapat memiliki karunia Roh Kudus untuk menjadikan firman itu kekuatan bagi mereka yang percaya dan taat. Pekerjaan Roh Kudus adalah membimbing ke dalam semua kebenaran. Ketika engkau bergantung pada firman Allah yang hidup dengan hati dan pikiran dan jiwa, saluran komunikasi tidak akan terhalang. Pelajaran firman yang dalam dan sungguh-sungguh di bawah bimbingan Roh Kudus akan memberi engkau mana segar, dan roh yang sama akan membuat penggunaannya efektif. Upaya yang dilakukan oleh pemuda untuk mendisiplinkan pikiran untuk aspirasi yang tinggi dan suci akan membuahkan hasil. Mereka yang dengan tekun berusaha ke arah ini memusatkan pikiran pada tugas memahami firman Allah, siap untuk bekerja sama dengan Allah. Dunia mengakui sebagai guru beberapa orang yang tidak dapat dianggap Allah sebagai instruktur yang aman. Dengan ini Alkitab dibuang dan karya penulis kafir direkomendasikan seolah-olah mengandung sentimen yang harus dijalin ke dalam karakter. Apa yang dapat engkau harapkan dari penaburan benih jenis ini? Dalam mempelajari buku-buku yang tidak pantas ini, pikiran para guru dan juga para siswa menjadi rusak, dan musuh menabur lalangnya. Bukan sebaliknya, dengan meminum air mancur yang tidak murni, racun masuk ke dalam sistem. Orang muda yang tidak berpengalaman yang mengambil alih bidang studi ini menerima kesan yang menuntun pikiran mereka ke saluran yang fatal bagi kesalehan. Jiwa tidak pernah aman kecuali berada di bawah bimbingan ilahi. Kemudian itu akan dituntun kepada seluruh kebenaran. Dari renungan ini kita diingatkan bahwa sebenarnya mungkin dari kita memiliki beberapa orang yang menjadi panutan sebagai guru. Namun ternyata Tuhan tidak mengizinkan atau tidak berkenan kepada guru tersebut karena bukan merupakan instruktur yang baik. Mengapa? Mungkin dia mengajarkan firman Tuhan seolah-olah memiliki kata yang akan menjamah kesalehan kita ke dalam karakter kita. Malah sebaliknya, pada saat yang sama setan juga menggunakan orang yang menurut kita memiliki karisma atau karakter seperti Yesus. Malah setan juga bisa menggunakan dia untuk menabur lalang. Jadi bagaimana? Kita di sini dikatakan memiliki firman Allah dari Allah yang hidup. Bagaimana caranya kita mempelajari firman Allah ini? Kita berdoa dengan sungguh agar kita mendapatkan tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan membimbing kita ke dalam sebuah kebenaran, bukan kepada orang yang kita dengar. Kita tidak salah mendengarkan orang lain membawakan firman Tuhan, tetapi kita juga harus menyelidiki apakah yang dikatakan itu sesuai dengan firman Allah atau tidak. Maka kita harus meminta tuntunan Roh Kudus agar kita dapat dibimbing kepada kebenaran. Kalau kita lakukan hal ini, Tuhan memiliki janji yang pasti kepada kita bahwa kita akan membuahkan hasil. Saat kita memusatkan ke arah ini,
maka katanya kita akan siap bekerja bersama dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Maha Kudus Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pagi ini kami diberikan kesempatan untuk mempelajari firman-Mu mengenai ikuti petunjuk. Engkau telah memberikan kami firman Tuhan, tetapi mungkin kami tidak menggunakannya dengan baik. Kami membaca dengan asal-asalan atau apapun itu, kami mohon ampun Tuhan. Biarlah melalui renungan ini, melalui ingatan, kami diperingati agar kami meminta bantuan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahami dan membimbing kami kepada kebenaran. Berkati kami Tuhan, kami rindu untuk mempelajari firman-Mu lebih dalam lagi, sehingga itu mengarahkan kami untuk siap bekerja bersama dengan Engkau. Kami akan melakukan aktivitas kami ataupun melakukan ibadah pada hari Sabat ini. Kiranya berkat-Mu selalu menyertai kami. Ingatkan kami apabila kami melakukan kesalahan, sehingga kami dapat berbalik serta untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan saja. Saudara kami yang sakit atau dalam banyak pergumulan, kiranya dengan bantuan Tuhan mereka dapat menyadari bahwa hanya Engkau yang dapat melepaskan segala beban yang ada di dalam diri mereka. Berkati juga saudara kami yang sakit, berkati obat-obatan ataupun makanan yang menjadi saluran kesembuhan bagi dia, dan biarlah dengan kesembuhan itu dia dapat beroleh dan sehingga dia dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih karena Engkau telah mendengarkan doa kami. Kehendak-Mu yang jadi, karena kehendak-Mu adalah yang terbaik kepada masing-masing kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama satu yang indah, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.